Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang materi penalaran induktif, dimulai dari pengertiannya, contohnya, bentuknya, kesalahannya, manfaatnya, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang pengertian dari penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu proses mencapai kesimpulan umum berdasarkan dari hasil observasi contoh-contoh khusus. Penalaran induktif merupakan tipe yang berawal dari sekumpulan fakta-fakta yang spesifik menuju kesimpulan yang umum. Penalaran ini menggunakan premis dari objek yang diuji untuk menghasilkan kesimpulan tentang objek yang belum diuji. Kemudian, contoh dari penalaran induktif. Yang pertama, di puncak hawanya dingin, di daerah Malang hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Maka kesimpulannya adalah daerah yang letaknya tinggi atau berada di dataran tinggi, hawanya akan dingin. Kemudian contoh yang kedua, hari ini matahari terbenam di barat, besok matahari terbenam di barat, lusa matahari terbenam di barat. 2 tahun lagi, matahari terbenam di barat, maka kesimpulannya adalah matahari selalu terbenam di barat. Baik, yang selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk dari penalaran induktif. Yang pertama adalah generalisasi. Generalisasi merupakan proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan yang umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Contohnya, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Maka, generalisasinya adalah semua buah berwarna hijau rasanya manis. Kemudian, bentuk yang kedua adalah analogi. Analogi merupakan proses penyimpulan berdasarkan fakta atau kesamaan atau proses membandingkan dari dua peristiwa yang berlainan berdasarkan pada kesamaannya. Kemudian ditarik kesimpulan dari persamaan tersebut. Contohnya, klub Persija Jakarta mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari. Maka, klub Persib Bandung akan masuk final jika berlatih setiap hari. Bentuk yang ketiga adalah hubungan kausal. Hubungan kausal merupakan proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal atau kausalitas merupakan hubungan sebab akibat. Contohnya, yang pertama, penerbangan liar di hutan akan mengakibatkan tanah longsor. Yang kedua, jika dipanaskan, emas memuai. Bentuk selanjutnya, bentuk yang keempat adalah prediksi. Prediksi merupakan bentuk penalaran induktif yang menyimpulkan sebuah klaim tentang apa yang akan terjadi di masa depan, berdasarkan hasil observasi masa lalu atau masa kini. Jadi, saya di sini ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam penalaran induktif. Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, heuristik, yang artinya berpikiran pendek. Faktor kedua, itu bias korelasi atau ilusi korelasi. Faktor ketiga itu ada bias konfirmasi, yang artinya memilih fakta yang mendukung argumen dan menentang atau menolak fakta yang bertentangan dengan argumen. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan tentang manfaat penalaran induktif. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan sensitivitas terhadap variasi atau keberagaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, ada memprediksi kejadian di lingkungan sekitar sehingga meminimalkan ketidakpastian. Jadi kesimpulannya adalah bahwa penalaran induktif merupakan penalaran berdasarkan bukti-bukti khusus atau spesifik ke umum untuk membuat kesimpulan, yang dimana kesimpulannya belum tentu benar. Penalaran induktif sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu generalisasi, analogi, hubungan kausal, dan prediksi.
Tidak dapat dipungkiri akan terdapat kesalahan-kesalahan dalam penalaran induktif, dan yang terakhir, penalaran induktif pasti akan memberikan manfaat. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi penalaran induktif ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.